Oke, Pak Farhan lupa tadi belum Pak Farhan report ya. Ya, setelah kita berdoa barusan, jadi sekilas info untuk hari ini kita sudah menyelesaikan materi bilangan. Secara umum materi bilangan di kelas reguler, ya secara umum kelas bilangan di materi reguler hanya seperti itu. Jadi kita mengenal bilangan, jenis-jenis bilangan, ya kan? Setelah jenis-jenis bilangan, kemarin kita sudah operasi bilangan. Operasinya ya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sampai bilangan bulat, bilangan pecahan, dan kemarin terakhir ya sifat-sifat. Ada bilangan genap, ganjil, kalau genap kali genap, genap kali ganjil, seperti itu ya. Jadi secara umum materi bilangan di kelas reguler sudah kita selesaikan. Ya. Insya Allah kalau soal UH-nya, oh J, Bu Nur, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. Saya lanjut, benar. Assalamualaikum Mbak Zayan. Ya. Mbak Zayan sudah join. Nah, oke. Itu ya Pak Farhan, flashback lagi. Jadi untuk materi bilangan, insya Allah nanti di kelas reguler tidak akan lebih sulit daripada yang sudah kita bahas kemarin. Ya, insya Allah yang kita bahas kemarin sudah lebih lengkap. Oke, jadi nanti tinggal penerapannya di kelas reguler. Mungkin saat nanti ada UH di kelas reguler ya tetap ikut ya, tetap ikut di kelas reguler. UH-nya, insya Allah materinya sudah tersampaikan semua. Nah, karena itu hari ini kita lanjutkan. Kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua di kelas reguler. Kita habiskan dulu materi regulernya. Di kelas di kelas reguler materi kedua kita sudah. Nah, Mbak Farhan izin share screen. Sudah muncul ya? Oke. Mbak Zayan langsung ngikutin, boleh. Baru kok, ini baru mulai. Mbak Farhan tadi sekilas. Setelah materi bilangan kita lanjut ke materi himpunan, ya. Jadi hari ini kita melanjutkan materinya tentang materi himpunan. Yang kita pelajari hari ini kita pengenalan dulu. Mungkin di SD dulu sudah ada yang dapat materi seperti materi himpunan, cuma mungkin kita kuatkan lagi hari ini, ya. Di materi himpunan kita kuatkan lagi. Nanti latihan soalnya yang untuk hari ini memang Pak Farhan siapkan latihan soal yang kelas reguler dulu. Oke. Ya, yang penting kita pengenalan dulu. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita materi himpunan yang sudah masuk di kelas olimnya, ya. Oke. Pak Farhan lanjutkan, ya. Jangan lupa catatannya tetap ditaruh di buku khusus Olimpiade biar tidak tercecer materinya. Itu ya. Nah, jadi kita masuk di kelas materi kedua, yaitu materi himpunan. Secara umum, kalau kita lihat, kalau Pak Farhan pecahkan dalam bentuk diagram, mungkin seperti ini. Jadi nanti kita akan membahas tentang konsepnya. Himpunan itu apa? Ya kan, mungkin yang sudah tahu, alhamdulillah, jadi nanti tinggal mengulang saja. Dari konsep nanti bentuk penulisannya seperti apa. Ada juga nanti tentang himpunan semesta. Himpunan semesta itu berarti apa yang kita bahas. Himpunannya itu apa saja yang kita bahas. Nah, setelah itu baru kardinalitas himpunan. Ini nanti berhubungan dengan sifat-sifat operasinya. Jadi himpunan juga ada, kalau bilangan kemarin ada operasinya adalah tambah, kurang, kali, bagi, gitu kan. Kalau di himpunan ada juga sifat operasinya nanti. Kita akan pelajari. Nah, ini ada relasi himpunan bagian, ada himpunan kuasa. Nah, ini secara umum seperti ini. Kalau perlu di screenshot, silakan di screenshot. Ini adalah semua yang akan kita pelajari di materi himpunan.
ada irisan, gabungan, selisih, ada tambah, penjumlahan himpunan. Nah, ini semua yang kita pelajari hari ini ya. Di materi reguler lebih disederhanakan lagi. Mungkin hanya sekilas saja sedikit materi himpunan. Nah, kita habiskan semuanya dulu materi himpunan ya. Materi himpunan kira-kira seperti ini. Sudah? Apakah perlu di screenshot atau dicatat? Kalau sudah, Pak Farhan lanjutkan ya. Next ya. Mbak Zayan sudah? Oke, kita lanjutkan ya. Secara umum, untuk pengertiannya, mungkin di SD juga sudah ada. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang punya definisi jelas. Nah, ini yang penting cuma ini tuh. Definisinya jelas. Oke, himpunan kalau dia nggak jelas, dia bukan bisa disebut himpunan, tidak bisa disebut himpunan. Contoh, himpunan itu kan kumpulan. Misal ada kumpulan anak kelas 7D yang nilainya di atas 75. Itu jelas himpunan. Karena nilai 75, berarti ada anak si A, B, C, D nilainya di atas 75. Tapi kalau ada kumpulan anak yang berbadan gemuk, misal gitu. Nah, itu belum bisa kita sebut himpunan. Karena berbadan gemuk itu relatif. Gemuk itu berapa beratnya? Kan kita belum ada ketentuan. Nah, kalau dia belum jelas, dia tidak bisa kita sebut sebagai sebuah himpunan. Oke ya, clear ya, Mas Brian? Bisa membedakan antara himpunan dan yang bukan himpunan ya. Nah, contoh umum, kalau kita masuk di matematika, ya berarti A adalah himpunan bilangan genap antara 1 sampai 11 misalnya gitu. Nah, itu adalah himpunan, berarti jelas. Antara 1 sampai 11 itu angka apa saja? Oh, ada 2, 4, 6, 8, 10. Nah, berarti dia adalah anggota himpunannya himpunan A. Menuliskannya seperti ini. A sama dengan harus menggunakan kurung kurawal. Nah, kurungnya kalau himpunan adalah kurung kurawal. Kurung kurawal itu berarti dia adalah himpunan. Pokoknya kalau ada bentuk yang model B sama dengan kurung kurawal, nah seperti ini berarti dia adalah himpunan. Oke, dia adalah himpunan. Himpunan nama bulan yang huruf depannya J, Januari, Juni, Juli itu juga himpunan. Oke, yang penting dia definisinya jelas, pengertiannya jelas, berarti dia bisa disebut dengan himpunan. Clear ya? Clear. Apa akan lanjutkan? Ada setelah kita mengenal tentang himpunan, berarti himpunan tersebut punya anggota. Oke. Nah, anggota himpunan adalah sebuah benda atau objek yang terdapat dalam himpunan. Wes, ini jelas. Notasinya ini. Bentuknya seperti elemen, elemen atau anggota himpunan. Kalau elemen dicoret, itu berarti bukan anggota himpunan. Oke. Satu lagi simbol yang perlu dipelajari, yang perlu dipahami adalah misal NA seperti ini. Berarti itu adalah banyaknya anggota A. Itu ya. Jadi ada 3 simbol lah. Simbol E atau elemen itu adalah simbol anggota himpunan. Yang E dicoret itu berarti bukan anggota himpunan. Yang NA ini berarti banyaknya anggota himpunan. Contoh, Mas Arsya, tadi kan kita sudah membahas misal A adalah himpunan anggota bulan dengan huruf awalnya J. Nah, NA-nya berapa, Mas Arsya? Yes, gitu ya. NA itu berarti banyaknya anggotanya ada 3. Januari, Juni, Juli. Oke, 3 itu.
Nah, itu seperti itu NA. Jadi nanti kita akan membahas banyak tentang NA. Nah, ini contohnya. Bilangan prima kurang dari 10. 2, 3, 5, 7. Berarti NA-nya ada 4. Itu ya, anggota himpunan. Terus ini hanya informasi saja, karena di kelas reguler ini ada menyatakan suatu himpunan. Jadi nanti himpunan itu bisa dituliskan dalam 3 bentuk. Dengan kata-kata seperti ini, A adalah himpunan bilangan genap di bawah 10. Bisa dengan namanya notasi. Notasi ini yang bentuknya ini. A sama dengan kurung kurawal itu berarti himpunan. A sama dengan himpunan. Himpunan X, ini kan X. Himpunan X, garis lurus ini sedemikian sehingga X kurang dari 10. Dan X anggotanya adalah bilangan genap. Gitu ya. Itu bentuknya notasi. Dan itu harus bisa membaca. Yang yang bawah. Oke, yang bawah misal ini B. B adalah himpunan yang beranggotakan X sedemikian sehingga X itu kurang dari 20 dan X itu anggota kelipatan 5. Itu namanya bentuk notasi. Terus ada lagi untuk mendaftar anggotanya berarti pakai yang seperti ini. Ya, A sama dengan kurung kurawal 2, 4, 6, 8. Itu mendaftarkan anggotanya. Ada 3 itu ya. Soalnya nanti takutnya kalau ini nggak disampaikan di kelas reguler tiba-tiba ada soal seperti ini kan nanti jadi nggak tahu. Oke? Sudah ya, lanjut ya. Clear ya? Macam-macam himpunan langsung kita habiskan hari ini biar nanti latihan soalnya biar dapat banyak ya. Macam-macam himpunan, ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa ya? Berarti kosong, isinya atau anggotanya itu nggak ada. Tidak mempunyai anggota. Lambangnya seperti ini. Jadi kurung kurawal kan kurung kurawal itu himpunan. Tapi dalamnya kosong. Nah, itu adalah himpunan kosong atau tandanya 0 dicoret gini, himpunan kosong. Itu ya. P adalah himpunan nama bulan diawali huruf K. Ada nggak bulan diawali huruf K? Nggak ada. Tapi dia punya definisi yang jelas. Himpunan nama bulan yang diawali huruf K. Berarti dia adalah himpunan, tapi dia tidak punya anggota, ya kan? P berarti adalah himpunan kosong. P sama dengan tandanya himpunan kosong. Itu ya. Ada lagi himpunan tak terhingga. Berarti ya himpunannya ada 2 ini ya, tak terhingga dan terhingga. Harus bisa membedakan. Biasanya tandanya yang membedakan hanya titik 3. Nah, kalau terhingga itu berarti sudah jelas himpunan bilangan genap di bawah 5. Berarti ya 2 sama 4. Bilangan genap di bawah 5 kan cuma itu ya. Kalau tak terhingga, himpunan bilangan cacah. Ya jelas berarti mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Itu adalah bilangan cacah. Itu bedanya yang terhingga dan tak terhingga. Pokoknya kalau ada titik 3, berarti dia akan terulang, tak terhingga. Oke? Okay? Next ya. Ada yang namanya semesta. Semesta itu S. Nah, ini yang sering di materi himpunan yang kita cari ya himpunan apa? Ya semestanya dulu. Ya. Jadi semesta itu adalah yang memuat semua objek yang dibicarakan. Nah, jadi nanti kalau semestanya adalah bilangan bulat, ya nggak mungkin jawabannya adalah bilangan pecahan atau bilangan campuran gitulah, bilangan pecahan, bilangan campuran nggak mungkin. Oke, jadi kalau himpunan yang kita cari dulu adalah semestanya. Yang dibicarakan ini himpunan apa? Himpunan semesta itu biasanya S, ya kan? Nah, kalau ada semestanya itu adalah bilangan asli di bawah 10 misalnya.
Ya berarti nggak mungkin nanti jawabannya dapatnya 11. Nggak mungkin. Right? Siap, Mas Brian? Boleh nanti ngikuti ya. Kalau perlu lihat rekaman videonya, nanti silakan. Nanti Pak Jan share. Itu untuk himpunan semesta. Jadi himpunan semesta itu kalau misal di namanya himpunan itu ada diagram Venn. Nah, diagram Venn itu adalah tempat yaitu semestanya. Seberapa banyak himpunan yang kita bicarakan. Jadi bilangan apa saja yang kita bicarakan. Itu nanti ada di semesta. Ya, kalau semestanya adalah bilangan cacah, ya sudah berarti 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Berarti negatif nggak ikut. Jangan sampai nanti menjawab negatif. Itu ya, untuk himpunan semesta itu menjadi patokan awal. Yang kedua ada himpunan bagian. Himpunan bagian itu berarti, nah ini contohnya, simbolnya ini. A kayak C gini, himpunan bagian, subset. Kalau biasanya bahasa matematikanya subset. A subset dari B. Maksudnya apa? Jadi kalau ada B itu menjadi anggotanya A. Contoh gampangnya, A itu bilangan genap 2 sama 4. B itu adalah bilangan bulat. Misal antara 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, A itu adalah subsetnya B. A itu adalah himpunan bagiannya dari B. Karena anggotanya A itu ada di dalam B. Nyambung ya, Mbak Zayan? Ya. Jadi himpunan bagian itu. Misal ada C. C itu adalah 3 dan 5. 3 dan 5. Misal, himpunan bilangan prima antara 2 sampai 6. Misal, ada 3 dan 5. Ya berarti C itu adalah juga subset atau himpunan bagian dari B. Karena anggotanya C itu juga masuk di dalam anggotanya B. Tidak berlaku kebalikan loh ya. Karena B anggotanya bukan anggotanya A atau anggotanya C. Ya, karena B lebih banyak kan ya. Pokoknya kalau ada himpunan yang anggotanya semua anggotanya itu masuk dalam sebuah himpunan itu berarti dia himpunan bagiannya. Itu yang biasanya sering dicari ya, himpunan bagian. Nah, ini cara mencarinya. Himpunan A dengan banyak anggota NA pasti punya himpunan bagian yang jumlahnya adalah 2 pangkat NA. Nah, ini menjadi rumus umum yang bisa dipakai. Nah, kalau ada rumus mencari, ada pertanyaan mencari himpunan bagian, pakai rumus ini. 2 pangkat NA. Contoh, himpunan A itu ada 2, 3, 5. Berarti himpunan A anggotanya ada 3. Ya kan? Ada 2, 3, 5. Yang ditanya adalah berapa himpunan bagian dari A. Ya, berarti tinggal kita masukkan 2 pangkat 3. Ada berapa? 2 pangkat 3, 8. Nah, 8 itu berarti himpunan A dengan anggota 3, banyak anggota 3, mempunyai 8 himpunan bagian. Apa saja 8 itu nanti dijabarkan biasanya. Ada angka 2, ada angka 3, ada angka 5, ada angka 23, 25, 35, 235, dan terakhir yang pasti ada adalah himpunan kosong. Jadi di tiap himpunan akan ada himpunan bagian, yaitu himpunan kosong. Nah, ini yang harus diingat. Sudah sampai sini, Mas Arsya? Lanjut ya. Oke, siap. Kita lanjutkan. Itu untuk himpunan bagian. Ini ada tambahan himpunan ekuivalen. Ekuivalen itu ya berarti sama. Ekuivalen kan sama ya. Sama. Yang disebut ekuivalen itu berarti jumlah anggotanya yang sama.
Contoh himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 4, 5, 6. Berarti himpunan A sama himpunan B itu ekuivalen karena jumlah anggotanya sama. Itu ya, ekuivalen. Kalau ekuivalen itu sama. Terus ini materi yang terakhir, diagram Venn. Berarti kalau ada himpunan pasti ada yang namanya diagram Venn. Iya, di SD mungkin sudah ada ya. Ada ya di SD ya, Mbak Zayan ya? Ada? Belum? Pernah dengar sih. Iya. Pasti kalau Mas Arsya, Mas Brian, Mbak Zayan sudah pernah dengar diagram Venn. Intinya himpunan bagian atau himpunan itu akan lebih mudah kalau kita gambar dalam bentuk diagram Venn. Nah, ini contoh. Ini ya, pertama bikin semestanya dulu. Contoh, kalau ada semestanya berarti himpunan yang kita bahas adalah angka 2, 4, 6, 8, 10, berarti ini bilangan genap. Ya kan, antara 1 sampai 21 misalnya. Himpunan bilangan genap. Semestanya berarti 2, 4, 6 sampai 20. Himpunan A itu hanya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Himpunan B 10, 12 sampai 20. Nah, kira-kira kalau dibentuk diagram Venn seperti ini. Semesta biasanya persegi panjang. Kita masukkan semua anggotanya. 2, 4, 6 lagi. Yang A biasanya bisa bulat, bisa oval. Yang penting di dalam A ini ada anggotanya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Di B ada anggotanya. 10, 12, 14, sampai 20. Seperti itu ya. Itu untuk diagram Venn yang umum. Nah, dari bentuk diagram Venn ini, nanti kita akan menemukan, oh ternyata ada ini, di tengah ini ya. Ada yang tahu tengah ini namanya apa? Mbak Zayan tahu ini, tengah ini namanya apa? Biasanya disebut apa? Mas Brian? Hah? Yang di tengah biasanya. Jadi kalau ada dua himpunan, ternyata di tengah-tengah ini ada himpunan yang sama. Apa namanya Mas Arsya? Tahu? Ingat? Irisan. Yes. Itu ya. Irisan namanya kata Mas Arsya. Jadi akan muncul. Oh iya, ternyata ada di dalam himpunan itu ada nanti anggotanya itu yang sama. Nah, di himpunan A ada, di himpunan B ada. Muncullah namanya irisan. Oh, ternyata ada yang namanya irisan. Irisan itu apa? Nah, setelah ini kita akan pelajari irisan. Ternyata ada. Dari situ muncullah himpunan itu tidak hanya menampilkan angka, menampilkan anggota himpunannya, tapi ternyata ada operasinya. Operasi himpunan salah satunya adalah irisan tadi. Nah, kita akan masuk ke materinya tentang operasi himpunan. Nah, inilah yang namanya irisan. Jadi kalau ada dua himpunan, kayak tadi ya, ternyata di tengah-tengah ini ada anggotanya yang sama. Nah, si anggota yang sama itulah yang namanya irisan. Berarti dia di A ada, di B ada. Tandanya seperti ini, kayak N. Tapi bukan N ya. Kalau di matematikanya disebut negasi. Negasi atau irisan. A irisan P, misal gitu. Atau A irisan B. Jadi di tengah-tengah A dan B itu ada anggota yang sama. Berarti dia irisannya. Wes ya, clear ya. Jadi nanti kalau dicari irisannya berarti cari yang sama. Yang di anggota A ada, yang di anggota B ada. Itu adalah irisannya. Contoh. Nah, nggak usah digambar diagram Venn-nya, wes. Kalau ada yang bisa jawab langsung diketikkan atau di open mic. Kalau A itu adalah ganjil kurang dari 10,
Kalau B itu prima kurang dari 10. Kira-kira irisannya, himpunannya apa saja? Open mic boleh. Siapa yang absen paling besar, Mbak Zayan? A irisan B apa berarti Mbak Zayan? 357. 3, 5, 7. Betul Mas Brian? Betul. Oke. Itu ya. Simple lah ya. Simple. Ini reguler, tenang. Ini masih materi reguler. 3, 5, 7. Kalau di gambar ya gitu lah kira-kira. Kalau di Olim kan nggak mungkin gambar-gambar. Yang penting kita tahu gambarnya seperti itu, diagramnya seperti itu. Ya, nanti kalau di kelas reguler ada UH-nya, berarti suruh gambar ya harus bisa menggambar. Setelah irisan, ada juga yang namanya gabungan. A, UB. A, UB, A union B. Union itu gabungan. Itu tandanya. Ya, berarti semuanya. Kalau gabungan, kalau tadi irisan adalah anggotanya yang sama di tengah-tengah. Kalau gabungan berarti semua anggota A ditambah anggota B, semua jadikan satu. Tapi yang anggotanya yang double ya tetap ditulis satu kali saja, nggak usah ditulis 2 kali. Contoh, faktor prima dari 30 sama nilai genap di bawah 10. A gabungan B union ya, U itu gabungan. Apa saja? Banyak ini ya, langsung kita cek aja. Faktor prima dari 30 adalah 2, 3, 5. Nilai genap di bawah 10, 2, 4, 6, 8. Berarti gabungannya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 8. Seperti itu ya. Beres ya. Gabungan itu ya. Ada irisan, ada gabungan. Ada juga yang namanya selisih. Nah ini sebentar lagi selesai kok ini materinya. Tadi dicatat kalau nanti catatannya ada yang kelewatan nanti tinggal dibuka lagi PPT-nya. Nanti Pak Chan share. Silakan nanti dibuka. Yang penting materinya hari ini Pak Chan sampaikan dulu ya. Selisih. Ini untuk selisih. Untuk selisih itu seperti pengurangan notasinya atau simbolnya A min B. Kalau A-nya 1, 2, 3, 4, 5, B-nya 4, 5, 6, 7, 8, A dikurangi B itu adalah 1, 2, 3. Yang coba dilihat. A dikurangi B. A-nya 1, 2, 3, 4, 5. B-nya 4, 5, 6, 7, 8. Berarti anggotanya A dikurangi yang ada di anggotanya B. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5 karena 4, 5 itu ada di anggotanya B, sehingga A min B itu adalah 1, 2, 3. Tidak berlaku kebalikan loh ya ini ya. Kalau di himpunan tidak berlaku kebalikan. Sekarang misal B min A. Jawabannya apa kira-kira Mas Brian? 678. Yes, 678. Itu ya. Nah, nanti tidak berlaku kebalikan. Jadi untuk selisih atau pengurangan itu seperti itu. Jadi yang depan dikurangi dengan yang belakang. Clear ya? Jumlah, nah ini jumlah berarti adalah keduanya dijumlahkan tapi dikurangi dengan yang di tengah. Yang di tengah. Yang sama maksudnya, yang sama. Ini jumlah, tapi ini jarang. Yang sering tadi yang pengurangan. Kalau yang jumlah, jadi yang A ditambah yang B, yang ada di kedua tempatnya nggak diikutkan. EF ini nggak ikut, berarti DEF ini nggak ikut, DEF nggak ikut. Jadi jawabannya A, B, C, G, H, I. Itu ya, untuk penjumlahan.
Komplement terakhir, ini terakhir. Komplement itu adalah kayak inverse, ingat ya, kayak lawannya ya. Jadi kalau A itu adalah himpunan yang dalam lingkaran, kalau A inverse atau A komplement itu adalah semua himpunan di semesta yang bukan A. Itu ya, kebalikannya. Jadi yang bukan A, komplement itu. Untuk inverse itu adalah yang bukan A. Oke. Sedikit lagi. Contoh ini tadi ya. 456 berarti A inverse-nya adalah 1, 2, 3. Gitulah. Gitu ya. Oke ya. Sifat-sifat ini umum. Kita nggak sama kayak yang biasanya. Kayak yang sifat-sifat bilangan bulat kayak gitu ya. A irisan B, B irisan A gabungan B, B gabungan A. Ini berlaku komutatif. Asosiatif juga berlaku untuk irisan sama himpunan saja. Irisan dan gabungan. Distributif juga berlaku. Ada namanya dalil De Morgan, ini adalah untuk komplement saja. Ini sifat operasi. Sama lah kita biasa. Nah, wis ya. Kira-kira materinya semuanya sudah pada sampaikan. Itu untuk materi himpunan. Nah, sekarang baru kita coba untuk latihannya. Oke? Sudah siap kertas alat tulisnya? Jadi pakai sifat ini bisa, kalau enggak pun bisa. Silakan dicoba. Nah, kira-kira bentuk soalnya seperti ini. Ini masih soal reguler, penerapan ke permasalahan sehari-hari. Bentuknya pasti lebih banyak ke soal cerita. Silakan mulai dicoba. Ditulis dulu di bukunya. Nanti jawabannya di bawahnya. Nanti kita cocokkan. Yang sudah menemukan jawabannya silakan di-chatkan ke Pak Farhan. Sudah ada yang ngechat langsung. Oke. Mas Arsya langsung jawab. Cok cepet-cepet. Ya, ini Pak Jan belum ini masih yang kelas reguler. Harapannya Pak Farhan memang kita bisa dapat banyak yang untuk kelas reguler. Kira-kira contoh soalnya seperti nanti pertemuan selanjutnya Pak Farhan siapkan sudah mulai masuk yang soal yang biasanya keluar di soal-soal olimnya. Oke, Mbak Zayan sama Mas Brian, Pak Chan tunggu. Ada 42 kambing dalam kandang. 30 suka rumput gajah, 28 suka rumput teki. Ada 4 ekor yang tidak suka kedua rumput. Nah, berarti ada yang suka rumput gajah dan rumput teki. 42. Jadi semestanya hanya ada 42 kambing. Ya kan? Berarti nggak mungkin lebih dari situ. Ada 4 ekor kambing yang nggak suka semuanya. Ada yang suka rumput gajah, ada yang suka rumput teki. Pak Farhan sih sukanya pakai diagram Venn, ya pakai diagram Venn. Ada 30 yang suka rumput gajah. Ada yang 28 yang suka. Oke, Mbak Zayan sudah jawab. Nah, kita cek bareng nanti habis ini. Mas Brian, tentukan jawabanmu diketikkan. Yuk. Gak apa-apa, habis ini kita bahas. 30, 28. Di sini ada 4 yang nggak suka, ya kan? Padahal jumlah kambingnya hanya ada 42. Berarti akan ada kambing yang suka kedua-duanya. Berapakah kambing yang suka kedua-duanya ini? Kan gitu yang ditanyakan. Kira-kira seperti itu ya. Mas Brian. Ayo.
kalau Pak Farhan, kita nyari yang ini dulu. Yang tidak suka itu 4. Berarti yang suka makan rumput itu berarti 42 dikurangi 4. Berarti berapa? 38 ya. Nah, berarti total semua di dalam sini harusnya 38. Di sini ada 30, di sini ada 28. Kalau dijumlah berapa? 58. Padahal harusnya 38. Berarti yang sama di sini ada, ya bisa jawabannya. Berapa Mas Brian? 20. Nah, Mbak Zayan, kita cek. Nah, ini kira-kira jawabannya. Kalau pakai diagram Venn, Pak Farhan kerjakannya seperti itu. Jadi 38 itu harus dijumlahkan 30 sama 28. Ternyata jumlahnya adalah 58. Berarti di sini di tengah ada 20. Berarti yang di sebelah sini berubah jadi 10, ya. Yang di sini berubah jadi 8. Nih. Jadi ada 20 yang suka kedua-duanya, ada 10 yang suka rumput gajah, ada 8 yang suka rumput teki saja, rumput gajah saja. Nah, itu bedanya nanti ya. Kayak ini, kalau mau pakai sifat yang tadi, NA ditambah NB dikurangi, nah ini, ketemunya 20 sama. Clear ya? Soal nomor 1 sudah, kita lanjut ya. Kita coba soal selanjutnya. Silakan mulai dari sekarang. Siswanya ada 45. 27 suka mat, 26 suka bahasa Inggris. Tidak suka keduanya ada 5 orang. Kalau usah digambar diagramnya. Tentukan aja yang suka bahasa Inggris dan matematika. Yes. Mas Arsya sudah jawab. Thank you. Yuk, diketik jawabannya. Oke, Mas Brian sudah. Mas Zayan, ngetik. Oke, sudah jawab semua ya. Kita cek. Yes, jawabannya sama semua. 13. Itu ya, jadi yang suka kedua-duanya 13. Berarti nanti yang suka, kalau ada pertanyaan yang suka matematika saja, berarti ya 27 dikurangi 13. Berarti 14. Siswa suka matematika saja. Yang suka bahasa Inggris saja, berarti ada 13 siswa. Ya. Karena ada 13 yang suka kedua-duanya. Jadi kalau dijumlah, ada 27 yang suka matematika, ada 26 yang suka bahasa Inggris, kayak gitu. Clear ya? Oke. Coba kita, oh ini jawabannya. Diagram Venn-nya seperti ini. Lagi. Nomor 3, bisa dicoba. 150 siswa. 75 kepingin masuk SMA, 63 kepingin masuk SMK, 32 belum menentukan pilihannya. Yang ditanya, ini yang tadi Pak Chan sampaikan, yang ditanya yang masuk SMA saja berapa, yang masuk SMK saja berapa. Langsung di chat kan.
Oke. Kita cek habis ini ya, Mas. Sudah jawab. Kalau tak Pak Farhan gambar 150 siswa yang belum menentukan pilihan ada 32. Berarti yang di dalam sini harusnya tinggal 18 ya. 18. Di sini ada 75 sama 63. Jumlah hasilnya berapa? 138. Oh, berarti di sini ada 20 ya. Berarti di sini ada, di sini ada. Oke, sudah ketemu jawabannya Pak Farhan. Mas Arsa sudah benar jawabannya. Oke, good job. Yo. SMA-nya berapa yang memilih SMA saja, berapa yang memilih SMK saja, berapa. Nah, gitu. Diketik jawabannya. Butuh ketelitian, butuh kecepatan. Ya, nanti kalau nggak teliti nanti salah di depan, itu nanti jawaban akhirnya salah ini. Kalau yang himpunan seperti itu. Mbak Zayan, sudah diketik? Mas Brian? Maka tinggal ini berarti. Oke, Mbak Zayan sudah mengetikkan jawabannya. Mas Brian sedang mengetik. Oke. Loh, kok akeh teman Mas Brian? Oke, kita cek ya. Kita cek. Yang memilih dua-duanya berarti 20 siswa, oke. Yang memilih dua-duanya 20 siswa. Berarti kan tinggal 75 kurangi 20, 55. 63 kurangi 20, 43. Mas Brian yang memilih dua-duanya berapa orang? 10. Oh, berarti salah ngitung di akhirnya aja kayak. Kan 75 tambah 63 adalah 138. Dikurangi 108 berarti ada 20 di tengahnya ya. Oke. Jangan keburu-buru. Lanjut ya. Next ya. Oke. Ada seperti ini. Modelnya masih sama. Kalau reguler kira-kira seperti ini. Nggak akan jauh beda. Baru nanti besok akan kita mulai sedikit demi sedikit. Dari 40 orang bayi diketahui bahwa ada 8 bayi yang gemar memakan pisang. 25 bayi makan bubur. 9 bayi suka keduanya. Lah, yang tidak suka pisang sama bubur ada berapa? Kalau ini yang kebalikannya, yang tadi yang tidak suka kalau ini. Oke. Sudah ada yang jawab. Kita tunggu temannya ya, Mas Arsa. Sebentar.
18 tambah 25 terus kurangi 9. Ya kalau sudah terbiasa menemukan cara cepatnya nanti biasa ketemu model yang seperti ini, oh ya langsung gitu. Auto. Nanti lama-lama jadi dewo auto. Yuk diketik yang belum mengetik jawabannya. Oke. Mbak Zayan harus yakin. Kalau yakin pasti benar. Mas Brian sudah ngetik? Oh, belum. Oke. Oh, sudah gitu. Langsung. Kita cek. Jawabannya sudah sama semuanya. Yes. Itu ya. 18 tambah 25 dikurangi 40. Itu hasilnya pasti 9. Karena 9 itu yang sama kan gitu kan. Kalau dibolak-balik gitu kan. 3. Oh berarti 9 kurangi 3, 6. Kalau mau pakai cara ini boleh, pakai diagram Venn boleh. Kalau sudah kebiasaan nanti dilihat tok langsung ketemu, oh ya kita tambah ini dikurangin tambah kurangi. Itu ya. Sip, sudah ketemu semuanya. Tujuannya apa ya? Biar lebih cepat. Kita latihan soal biar lebih cepat, biar lebih teliti. Nomor 5. Silakan. 17 suka sepak bola, 13 suka renang, 12 suka keduanya. Nah, yang ditanya semua atletnya, berarti S-nya ini. Nggak ada yang nggak suka ini berarti ya, karena atlet pasti suka olahraga. 17 suka bola, 13 suka renang. Yang suka keduanya 12. Langsung. Berapakah jawabannya? Mbak Zayan, Pak Farhan suaranya jelas kah? Jelas. Oh ya wis. Tak pikir internetnya Pak Farhan ada yang ngelek. Oh ya. Oke. Sudah ada yang jawab. 1, 2. Oke. Mas Brian, berapa jawabannya? Tujuh belas suka sepak bola, 13 suka renang, yang suka keduanya. Oke, Mas Brian juga sudah jawab. Ini ya, clear ya. Langsung aja dikurangi. Kalau model soalnya seperti ini, ada yang suka kedua-duanya ini langsung. Salah satu dikurangkan. 13 kurangi 12 itu 1. Berarti 17 tambah 1. 18. Jadi jumlah atletnya semuanya adalah 18 ya. Ada lagi soalnya. Kita sampai jam masih lama kan ya? Kita coba lanjutkan ya. Ini ada yang agak beda.
Agen penjualan majalah dan koran ingin memiliki pelanggan 75 orang. Sekarang ada 20 langganan majalah, 35 langganan koran, 5 orang berlangganan keduanya. Nah, berapa pelanggan yang harus ditambahkan biar pelanggannya jadi 75 orang? Yes, Mas Arsya. Nanti lama-lama kebiasaan kok. Kalau baca soalnya, sebenarnya bentuknya seperti ini. Jadi nggak perlu ngitung, langsung kelihatan. Oh iya, tinggal ini dikurangi sama ini ditambahkan. Nah, itu kan? Yes, Mas Brian. Good job. Mbak Zayan. Tujuh lima 20 majalah 35. Yes, Mbak Zayan juga sudah. Itu ya modelnya ya. Biar jadi 75 berarti ada 20 tambah 35. Tapi karena ada 5 yang berlangganan keduanya, tinggal kita kurangkan salah satu. 35 kurangi 5, 30 tambah 5, 20, 50. Oh, berarti untuk mencapai 75 tinggal tambah 25. Cepet ya. Sip. Tambah cepet lagi ya. 25. Yang hanya gemar minum susu. Yang hanya gemar minum susu. Mas Brian sudah jawab. Oke, good job. Mas Arsya sudah jawab. Oke. Mas Brian sama Mas Arsya jawabannya nggak sama. Kita tunggu Mbak Zayan jawabannya. Mbak Zayan, jawabannya nggak ada sama semua. Kita cek ya. Nggak ada jawabannya. Kita bahas. Ada 30 anak. 17 gemar minum teh. 6 orang gemar teh dan susu. Gemar teh dan susu ya. Berarti yang gemar minum teh saja, kan ini minum teh ini belum tentu minum teh saja. Jadi di sini bisa jadi ini jadi 11. Di sini 30. Ada 4 yang tidak gemar. Berarti di sini adanya harusnya 26. 26 berarti 9. Gitu ya. Nah, mana tadi? Mas Brian jawab 15. 15 itu 6 tambah 9 berarti ya. Nah, kalau ini bedanya itu ini aja. Hanya ini loh. Di hanya gemar minum susu. Berarti dia wis susu tok. Kalau ini 17 orang anak gemar minum teh. Bisa jadi dia gemar minum teh dan minum susu. Jadi ini, jadi 17 ini 17. Kalau hanya minum susu atau hanya minum teh ya berarti hanya yang ini. Mbak Zayan dapat 3 dari 9 kurangi 6.
Enggak, Pak. Saya lupa 17 dari 11. Oh, ininya ya. 17-nya. Ya, gitu ya. Jadi bedanya kita sekarang tahu bedanya di hanya. Ini. Hanya saja. Next ya, masih ada beberapa soal. Dalam suatu kelas ini Pak Farhan ambilkan dari soal UH tahun-tahun lalu di kelas reguler, tapi di kelas reguler. Dalam suatu kelas terdapat 32 siswa, 20 wanita. Dalam kelas tersebut terdapat 21 orang gemar matematika, 8 diantaranya laki-laki. Yang ditanya yang laki-laki, yang gemar biologi. Oh, oke. Oke, Mas Brian sudah jawab. Kita tunggu yang lain. Nanti kita bahas. Ya, ini sedikit ada tambahan ada laki-laki perempuannya, gitu ya, modelnya ya. Kalau tadi satu jenis, kalau sekarang ada 2 jenis lah, biar ada tambahannya dikit. Yuk, yang lainnya boleh dijawab. Ini soal terakhir wis ya. Ini soal terakhir karena sudah jam 8.36 ternyata. Nanti harus segera kembali ke kelas reguler mengikuti pelajaran yang selanjutnya. Ayo. Mas Arsya, wis jawab apa? Belum. Mbak Zayan, ketikkan jawabannya. Pak Farhan sih suka menggambar diagram Venn. 32, kalau 20 wanitanya 20, berarti laki-lakinya adalah 12 ya. Kan nggak ada, selain laki-laki sama perempuan kan nggak ada lagi kan ya. Cuma ada laki-laki sama perempuan. 21 gemar matematika. 21 gemar matematika. Itu 8 di antara. Oke, Mbak Zayan jawabannya sama Mas Brian sudah sama. 8 matematika. 8 matematika. 8 di antaranya laki-laki. Terus hanya ada 2 kelompok kegemaran. Iya, berarti ya. Karena laki-lakinya 12, kalau yang 8 suka matematika berarti yang suka biologi ya cuma 4 gitu ya. Ya, wes gitu ya berarti ya. Ternyata nggak ada jawabannya. Tapi ini belum muncul
Siapa tahu nanti ada soalnya menunjukkan bahwa ada yang suka kedua-duanya itu ya. Ya kalau secara umum seperti ini ya nggak apa-apa kita jawab jawabannya 4. Berarti sama semua jawabannya 4 langsung. Tapi nanti kalau tiba-tiba ada muncul ada yang suka kedua-duanya, nah itu baru. Itu ya. Oke, itulah kira-kira bentuk soal. Ada beberapa soal lagi. Nggak apa-apa. Pertemuan selanjutnya kita lanjutkan untuk materi ini. Pak Farhan stop share dulu sebentar. Oke. Karena kurang 2 menit. Oke. Jadi kira-kira bentuk soal himpunan seperti itu tadi. Ya. Di kelas reguler kira-kira bentuknya seperti itu. Nanti mungkin di kelas di soal-soal olimpiade, di kompetisi-kompetisi yang sering muncul, kita akan bahas minggu depan, ya. Nanti akan ada penambahannya. Bisa jadi dihubungkan dengan KPK FPB, nanti dihubungkan dengan biasanya itu dengan peluang juga. Nah, tapi karena kita belum belajar sampai peluang, makanya nanti sedikit-sedikit lah untuk pengetahuan saja. Karena memang di kelas Olim nggak mungkin soalnya hanya satu materi, pasti nanti berhubungan dengan materi-materi yang lainnya. Itu ya. Kalau itu tadi materi fokus untuk himpunan. Jadi kelas reguler kira-kira soalnya seperti itu. Pertemuan selanjutnya hari Selasa kalau nggak salah ya. Hari Selasa itu baru nanti kita coba latihan soal-soal yang Olimnya. Oke, loh Mas Brian kok hilang? Untuk besok kan hari Sabtu, kita kalau memang ada kegiatan lain, semoga nggak ada, jadi bisa masuk kelas Olimpiade. Di kelas Olimpiade besok, waktunya untuk evaluasi yang materi bilangan. Ya, besok Pak Farhan siapkan soalnya, jadi langsung mengerjakan materi evaluasinya dari materi himpunan, bilangan yang kemarin, yang seminggu yang lalu kita sudah pelajari. Besok silakan dicoba mengerjakan soal-soal. Itu ya. Oke, untuk hari ini mungkin itu. Jadi yang kita pelajari tentang materi himpunan hari ini, untuk materinya semua sudah Pak Farhan sampaikan, yang himpunan. Jadi percepatan kita insya Allah lancar. Semoga pertemuan selanjutnya kita bahas dan kita bisa lanjut untuk materi-materi selanjutnya. Biar segera kita persiapan untuk fokus lomba-lomba di Olimpiadanya. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan, Mas Arsyah, Mbak Zayan, Mas Brian? Sudah clear ya untuk materi ini? Hari ini nanti Pak Chan share PPT-nya. Silakan nanti bisa dipelajari lagi. Kita membaca basmalah, hamdalah bersama-sama agar kegiatan kita hari ini bermanfaat, barokah. Ya, Mas Brian, minta tolong dipimpin untuk membaca hamdalah bersama-sama. Ready to play. I am ready. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, thank you very much for Mas Arsya, Mbak Zayan, Mas Brian. Hopefully semuanya berkah. Apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, bisa nyampe dan nggak lupa ya. Ini untuk bekal kalian semuanya. Ya, nggak buat sekarang, tapi untuk kedepannya juga. Kalau ada yang kurang, Pak Farhan mohon maaf. Kita ketemu lagi besok berarti ya. Disiapkan materi bilangannya. Besok Pak Chan siapkan soal-soalnya yang pastinya ya soal-soal mirip soal Olim. Ya. Oke. Silakan langsung kembali ke kelasnya reguler, pelajaran selanjutnya. IPA ya? Apa pelajaran apa ya sekarang ya? Kayaknya. IPA ya, sama Pak Awad ya. Terima kasih. Bilang Pak Awad, maaf kalau terlambat. Nggak pernah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Yes, terima kasih. Mas Arsya, Mbak Zayan, Mas Brian. Silakan boleh live. Assalamualaikum Bu Nur.
Nggih. Mohon maaf Pak Chan, saya dengan Bu Nuro nanti rekamannya Oh, iya. aja ya. Oke, siap, Bu. Nggih, Terima ngapunten, matur kasih. nuwun. Oke. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.